Berdiri. Aturang panganjali umat. Silakan duduk. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita sebagai umat beragama ya, kita melakukan doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan berdiri. Berdiri semuanya. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang silakan anak-anak melakukan absensi ya. Link absen sudah Bapak kirim di WA grup ya. Silakan melakukan absensi. Silakan diisi dulu link absensinya. Udah semua isi absensi? Udah ya, setelah Pak Cek semua hadir ya, nihil hari ini ya? Baik ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk sekarang silakan dilihat di masing-masing kolong bangku apakah ada sampah di sekitar ya. Sudah semua bersih ya? Sudah semua ya? Sudah semua berpakaian rapi ya. Anak-anak sudah semua pakaian rapi. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai kita membuat kesepakatan kelas ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Kemudian acungkan tangan apabila mau bertanya dan menjawab. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan teman yang lain berbicara atau yang sedang menjawab. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan teman yang berbicara sampai selesai. Kemudian yang terakhir adalah HP dipergunakan apabila guru menyuruh. Ya, udah paham kesepakatan kelasnya? Sudah ya. Nah, sekarang kita melakukan ice breaking ya, terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat ya, dan Bapak mengetes konsentrasi kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Ice breakingnya adalah ice breaking tepuk selamat pagi ya. Bapak contohkan ya, apabila Bapak sebutkan pagi berarti anak-anak melakukan 1 kali tepuk tangan ya, pagi 1 kali, kemudian siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam setengah ya, setengah ya. Ini dengarkan baik-baik ya, ini adalah untuk mengetes konsentrasi kalian. Baik, bisa dimulai? Bisa ya, semuanya berdiri ya, silakan berdiri. Kita mulai ya. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Nah, berarti konsentrasinya kurang ya, kurang fokus ya. Kita ulangi lagi sekali ya. Pagi, 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 siang, siang, sore, sore, malam. Ya, baik ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali ya. Nah, setelah kita melakukan ice breaking untuk mengetes konsentrasi kalian ya. Sekarang kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, untuk menambahkan rasa
nasionalisme kalian. Ya, baik ya. Untuk ada yang mau memimpin ke depan? Ya, silakan satu orang memimpin. Silakan. Baik ya. Semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan lagu nasional dengan judul Maju Tak Gentar. Baik ya, terima kasih ya. Kita sudah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Silakan duduk kembali ya. Nah, setelah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya, kira-kira menurut anak-anak apa makna dari lagu tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan. Maju bersama membela yang benar. Maju bersama membela yang benar. Mempertahankan hak kita yang diserang. Mempertahankan hak kita yang diserang. Mengusir penyerang untuk menang. Mengusir penyerang untuk menang. Ada lagi? Tidak ya. Baik ya. Makna lagu Maju Tak Gentar ya. Maju tak gentar membela yang benar ya. Maju tak gentar hak kita diserang ya. Itu artinya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kemudian bergerak serentak majulah menang. Ya, itu adalah upaya kita untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, bagus sekali jawaban dari anak-anak semua. Nah, terkait dengan pembelajaran minggu lalu ya, yaitu materi tentang substansi HAM ya dalam nilai Pancasila. Sekarang siapa yang bisa membantu Bapak bagaimana konsep HAM dengan nilai Pancasila? Ya, silakan. Pelaksanaan HAM didasari oleh nilai Pancasila baik ideal maupun instrumental.
Jika terjadi pelanggaran HAM, maka ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Baik, bagus sekali jawabannya. Ada lagi? Ada yang lain? Tidak ya? Ya, luar biasa jawabannya ya. Konsep HAM ditegakkan oleh nilai Pancasila ya. Namun masih saja ada yang melenceng dari nilai sila-sila tersebut. Sehingga munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Nah, pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Dasar untuk pembelajaran hari ini adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah menganalisis dengan kritis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengusulkan dengan kritis upaya-upaya pencegahan dan penertiban terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita ke materi atau Bapak sebentar akan putarkan video ya. Sekarang untuk mengetahui pemahaman awal kalian ya, Bapak akan memberikan pretest ya di kuisis. Ya, silakan buka kuisisnya. Silakan masuk kodenya. Dah? Join dengan kode ya. Baik ya, kita mulai ya. Silakan jawab soalnya, ada 5 soal ya.
Baik ya, sudah semua menjawab ya. Baik ya, dari hasilnya ya, ada beberapa yang masih nilainya masih di bawah KKM ya. Jangan berkecil hati ya, ini adalah pretest ya, atau tes awal untuk mengetahui pemahaman materi hari ini ya. Baik, sekarang kita ke materi ya. Di sini akan Bapak putarkan video ya. Silakan kalian perhatikan dengan baik video di depan ya.
itu adalah tayangan video ya tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia ya. Sekarang silakan bagaimana pendapat anak-anak tentang video tersebut. Ya, silakan. Kasus pelanggaran HAM berupa tindakan pembunuhan. Kasus pelanggaran HAM merupakan tindakan pembunuhan. Terus siapa ada lagi? Ya, silakan. Pelanggaran HAM berupa pembayaran gaji di bawah upah minimum pekerja. Upah minimum pekerja. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Pelanggaran HAM dengan adanya penembakan mahasiswa pada masa reformasi, yaitu pada kasus Trisakti. Kasus Trisakti. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Pembunuhan aktivis HAM yaitu murid yang membuktikan kebebasan berpendapat itu tidak ada. Baik ya, ada kasus Munir ya, itu ya pembunuhan kasus Munir ya. Bagus sekali jawabannya ya. Dari video yang sudah anak-anak saksikan atau perhatikan barusan di depan ya, di sana ada kasus yang pertama adalah pembunuhan Angelin ya, itu ya yang dilakukan oleh ibu tirinya ya. Kemudian ada tragedi Trisakti ya, kemudian ada pembayaran gaji di bawah upah minimum ya. Kemudian ada tragedi bom Bali. Kemudian ada pembunuhan Munir ya, itu 5 kasus ya. Nah, berdasarkan kasus-kasus pelanggaran HAM ya, adanya banyak sekali bentuk pelanggaran HAM yang terjadi ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan bahan ajar yang sudah Bapak share kemarin di WA group ya. Nah, sekarang coba jelaskan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Ada yang bisa bantu ya, silakan. Ada 2 bentuk pelanggaran HAM, Pak, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Ada 2 bentuk pelanggaran HAM. Ada yang lain? Tidak ya, baik ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan perbedaan diskriminasi dan penyiksaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jika diskriminasi yaitu pembatasan. Jika penyiksaan yaitu yang menimbulkan rasa sakit baik pada fisik maupun jasmani maupun rohani. Bagus sekali ya jawabannya ya. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Diskriminasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau praktik atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil berdasarkan sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu pembatasan, pelecehan, atau bahkan pengucilan secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, jenis kelamin, etnik, keyakinan, beserta politik yang selanjutnya berimbas pada pengurangan, bentuk penyimpanan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sedangkan penyiksaan yakni perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit yang teramat atau penderitaan baik itu jasmani maupun rohani pada seseorang untuk mendapat pengakuan dari seseorang ataupun orang ketiga. Ya, baik, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain mau menambahkan? Ya, silakan. Berdasarkan sifatnya ada 2, Pak, HAM berat dan HAM ringan. 1. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pemudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia
Baik, bagus sekali ya. Terima kasih jawabannya anak-anak ya. Untuk HAM ya, itu ada dua bentuk ya, dua bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama adalah diskriminasi atau pembatasan. Kemudian bentuk yang kedua adalah penyiksaan ya, itu perbuatan menimbulkan rasa sakit ya, jasmani dan rohani ya. Itu dua bentuk pelanggaran HAM. Kemudian HAM berdasarkan sifatnya ya, ada dua juga ya. Ada HAM berat ya, itu adalah berbahaya dan mengancam nyawa. Ya, kejahatan genosida, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan ya, itu merupakan HAM berat. Kemudian kalau HAM ringan yaitu tidak mengancam jiwa manusia. Kemudian kelalaian dalam pelayanan, itu termasuk HAM ringan. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Bapak ya? Apa saja faktor penyebab adanya kasus pelanggaran HAM? Ya, silakan. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Terus apa lagi? Ya, silakan. Aparat hukum yang tidak tegas. Aparat hukum yang tidak tegas. Ada yang lagi? Lain? Ya, silakan. Sikap egois. Kemudian ada yang lain? Sikap tidak toleran. Ada yang lain? Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ya, baik ya. Bagus sekali jawabannya ya, bahwa faktor penyebab kasus pelanggaran HAM itu ada dua ya. Yang pertama adalah faktor internal ya, atau intern ya. Itu adalah adanya ego ya, kemudian rendahnya kesadaran, kemudian sikap tidak toleran ya, itu faktor intern ya. Kemudian faktor ekstern ya, yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan ya. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu adalah faktor ekstern ya, itu faktor penyebab kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, ini contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia ya, seperti yang sudah anak-anak saksikan tadi di video. Nah, sekarang ya, berdasarkan penjabaran terkait kasus-kasus pelanggaran HAM ya, maka coba anak-anak sekarang mengamati di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian sekarang Bapak akan bagi atau bentuk kelompok ya. Sekarang anak-anak silakan duduk per kelompok sesuai kelompok yang sudah kita bentuk minggu lalu ya. Silakan sekarang duduk per kelompok. Silakan cari kelompoknya. Silakan ya, bisa sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya, silakan. Kelompok 1 ya, silakan bisa kelompok 1. Sini kelompok berapa ini? 2. Sini kelompok 2, silakan. Kelompok 2 sini silakan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya.
Sini sebelah sini. Silakan. Sini Baik ya, udah semua duduk berkelompok ya? Udah ya. Nah, sekarang tugasnya adalah ya menganalisis kasus pelanggaran HAM sesuai lingkungan ya yang masing-masing kelompok sebentar dapatkan ya. Kemudian carilah upaya pencegahan dan penertiban kasus pelanggaran HAM. Ya. Nah, untuk kelompok 1 ya, tugasnya adalah menganalisis kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Kemudian untuk kelompok 2 ya, menganalisis kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Kemudian kelompok 3 menganalisis kasus pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Kemudian kelompok 4 ya, menganalisis kasus pelanggaran HAM di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hasil diskusi kelompoknya ya dituangkan dalam bentuk proyek ya. Hasilnya adalah adalah dalam bentuk poster ya. Nanti dibuatkan poster. Petunjuk lengkapnya sudah ada di LKPD ya. LKPD sudah Pak share kemarin di WA Group. Nah, sekarang untuk masing-masing ketua kelompok ya, silakan maju ke depan ya. Ketua kelompok maju ke depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan sebentar dibimbing teman-temannya untuk berdiskusi dan menyelesaikan proyeknya ya dalam bentuk poster ya. Ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik ya, silakan melakukan diskusi kelompok ya dan membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk proyek ya yang berbentuk poster ya. Baik anak-anak ya, kita sepakati batas waktu pengumpulan posternya 1 atau 2 minggu? 1 minggu ya, baik ya. Kita sepakati untuk batas waktu pembuatan atau pengumpulan posternya adalah 1 minggu. Baik, sekarang silakan diskusi kelompoknya. Apabila ada yang belum jelas, silakan ditanyakan.
silakan tanyakan yang ingin didalami ya. Akan dilengkapi pokoknya pokok berapa keluarga ya, nanti pokoknya mendapatkan di lingkungan masyarakat ya, ini adalah pokoknya kemudian ini bagi kita di lingkungan masyarakat kasus pembahasan kuat penyebabnya apa, penyelesaiannya apa. Kemudian ini juga dua ya solusi ya. Ini ya isi juga ya, pokoknya isi dulu lengkap. Ini buatnya lingkungan keluarga apa, kasusnya apa, penyebabnya apa biasanya. Ya, buatnya. Ternyata yang sudah silakan ya, sesuaikan identitas dengan kelompok isi dengan lainnya. Kelompok 2 di lingkungan sekolah ya, silakan kasus pelanggaran HAM apa yang ada di sekolah, penyebabnya apa, penyelesaiannya apa. Kemudian diskusikan ini juga ya, ada sampai buat kesimpulan. Ya, paham ya, silakan dikerjakan. Baik ya, di dalam diskusi ya Bapak akan nilai juga ya keaktifan di masing-masing kelompok ya. Silakan diskusi dengan baik.
Baik ya, untuk hasil diskusinya ya nanti dituangkan dalam bentuk poster ya, dibuatkan dalam bentuk poster ya. Hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya dituangkan di dalam bentuk poster ya. Kemudian nanti poster tersebut dipresentasikan ke depan. Ya, paham ya? Silakan dilanjutkan diskusinya dan membuat posternya langsung ya. Ya, hasilnya adalah poster dari hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Dan saya akan posternya dibuat ya, lanjutkan ya, hasil diskusi ini dituangkan di dalam bentuk poster ya. Silakan dibuat posternya.
Untuk posternya dibuat dengan menggunakan aplikasi Canva ya, dengan Canva ya, membuat poster dengan Canva ya. Saya solusinya ini buatkan dalam poster ya dengan aplikasi Canva. Saya silakan di aplikasi Canva ya. Akan dibuat dengan Sudah ya, silakan diselesaikan posternya ya. Sekarang diselesaikan posternya. Apabila ada kesulitan atau hambatan, mohon nyampaikan dengan Bapak ya.
posternya sudah dibuat. Baik ya, sudah semua selesai membuat poster? Sudah ya. Baik ya, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi proyeknya yang dibuat ya dalam bentuk poster ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Posternya dikirim di grup dulu ya. Hasil diskusinya. Langsung presentasikan ya hasil diskusi yang dibuat dalam bentuk poster ya. Silakan dipresentasikan di depan ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan semua kelompoknya maju ke depan untuk presentasi. Silakan untuk kelompok lain untuk memperhatikan hasil proyek yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Silakan. Sebelumnya, Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan terlebih dahulu kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ketua Sensi sebagai Ketua kelompok 1 dan ini perkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan nama saya Eda Yutasari. Perkenalkan nama saya Gusti Eka Intan Radamita. Perkenalkan nama saya Desta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai hasil dari diskusi kami untuk mempresentasikannya. Yaitu yang pertama tentang contoh pelanggaran. Posternya ditampilkan ya, silakan. Yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu contoh yang pertama yaitu pengeksploitasian anak untuk bekerja. Nah, pengeksploitasian anak untuk bekerja atau pemaksaan anak untuk bekerja ini faktor penyebabnya yaitu adalah faktor ekonomi keluarga yang kekurangan. Ada beberapa banyak contoh yang dapat kita lihat di lingkungan masyarakat di mana anak yang di bawah umur yaitu baik itu SD, SMP atau SMA itu dipaksa oleh orang tuanya untuk bekerja karena adanya kekurangan faktor ekonomi atau ekonomi keluarga. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pemberian pemahaman kepada orang tua dari pihak ketiga. Yaitu misalnya seperti orang lain itu memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa anak itu seharusnya diberikan pendidikan, bukan dipaksa untuk bekerja, karena itu adalah hak setiap orang atau setiap anak. Yang kedua yaitu adalah seseorang anak dilarang untuk menuntut ilmu. Kembali lagi ke topik awal yaitu di mana banyak sekali anak yang tidak diberikan jenjang ilmu atau sekolah oleh orang tuanya dan dipaksa untuk bekerja. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia juga di lingkungan keluarga. Nah, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan orang tua dan juga faktor ekonomi. Kemudian lagi di kasus awal yaitu di mana anak-anak disuruh bekerja itu karena kurangnya pemahaman dari orang tua. Orang tua tidak tahu bahwa itu sudah melanggar hak asasi manusia, bahwa itu tidak baik bagi masa depan anaknya. Nah,
Untuk penyelesaiannya yaitu kembali lagi yaitu pemberian paham kepada orang tua bahwa pemberian ilmu atau sekolah itu penting bagi anak untuk masa depannya. Yang ketiga yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah terhadap keluarga maupun ibu terhadap anak. Nah, banyak sekali contoh kekerasan dalam rumah tangga yang ada di sekitar kita. Misalnya seorang ayah yang menganiaya anaknya karena anaknya dianggap bandel, sebenarnya itu sudah melanggar hak asasi dari si anak, karena bisalah untuk diberikan bimbingan kepada anaknya secara baik-baik, berikan nasihat, bukan dari tindak kekerasan, karena anak-anak itu masih belum paham, belum mengerti karena dia masih kecil, ya sifatnya masih kanak-kanak. Kemudian penyebabnya itu dari emosi, ego, dan faktor ekonomi. Kurangnya keharmonisan dalam keluarga, kekurangan imam. Nah, faktor penyebab orang tua menganiaya anak atau terjadinya kekerasan di rumah tangga itu karena faktor emosi, yaitu timbulnya emosi terhadap anak, terhadap istri karena cekcok atau masalah ekonomi, kemudian kurangnya keharmonisan antar keluarga, pokoknya hubungan harmonis lah antara ibu, bapak, dan juga anak. Kemudian penyelesaiannya yaitu penyelesaian dapat dilakukan dengan diskusi secara kekeluargaan mengenai masalah apa sih yang sebenarnya dihadapi gitu, sehingga kita dapat menemukan solusinya tanpa terjadinya suatu kekerasan. Terus menciptakan keluarga yang harmonis, di mana di setiap ada permasalahan itu kita dapat mendiskusikan bareng-bareng sama keluarga. Kemudian misalnya kalau ada hari libur itu kita bisa waktu untuk keluarga, gitu, menghabiskan liburan keluarga. Kemudian yang keempat itu ada kasus anggota keluarga yang membunuh anggota keluarganya. Nah, ini termasuk kasus hak asasi manusia yang sangat berat, di mana yang menjadi ancamannya itu adalah nyawa seseorang. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang dimana terjadi pembunuhan antar anggota keluarga. Nah, pembunuhan ini itu disebabkan karena emosi, ego, balas dendam, dan juga kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, dan juga kurangnya iman. Kembali lagi di mana terjadinya pembunuhan ini sama di topik awal, yaitu terjadinya atau karena terjadinya kekurangan harmonis di dalam keluarga, sehingga sering ribut di antar keluarga, sehingga ya timbullah rasa dendam di salah satu orang dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Kemudian penyelesaiannya yaitu adalah hukuman penjara atau hukuman mati karena sudah menyangkut kejahatan HAM yang sangat berat, yaitu hukuman yang sangat berat. Terus kasus yang terakhir yaitu pemerkosaan anak oleh sang ayah. Nah, ada beberapa banyak contoh kasus di luar sana, yaitu terjadi pemerkosaan kepada anak oleh ayahnya. Nah, penyebabnya itu adalah kurangnya iman, nafsu, dan istri yang jauh. Kemudian penyelesaiannya adalah penjara atau penyelesaian secara kekeluargaan. Tapi yang paling tepat untuk kasus ini adalah penjara. Untuk yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah diberlakukan, akan tetapi kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya HAM? Yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yaitu pemerintah. Yang kedua, apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk
mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu 1. Untuk meningkatkan kerjasama antar golongan. 2. Memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. 3. Meningkatkan pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Dah ya, baik ya. Sekarang silakan itu hasil dari proyek yang dibuat oleh kelompok 1. Ya, silakan sekarang kelompok lain ada yang mau bertanya, silakan. Silakan ada yang bertanya. Silakan. Izin bertanya kelompok 1. Mengapa orang tua memanfaatkan anaknya mencari uang merupakan kasus pelanggaran HAM? Karena masih di bawah umur dan berhak menuntut pendidikan yang utama. Baik, terima kasih. Bisa dipahami jawabannya? Nah, ya, baik ya. Sudah bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Ya. Berikan kepada kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup untuk para pesanti. Om Santi Santi Santi. Baik ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, sekarang adalah kelompok 2 ya, silakan. Kemudian kelompok lain silakan dengan dengar hasil diskusi ya, hasil presentasi dari kelompok 2 ini ya. Perhatikan dengan baik. Aturan Panganjali. Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rudia Kusmawardani sebagai ketua kelompok 2 dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Nika Delia Sunaryani. Perkenalkan, nama saya Gede Ari Widara Putra. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmita. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Kasno Budiantini. Baik, kelompok 2 membahas tentang pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Ini poster yang telah kami buat. Ini contoh-contohnya. Silakan presentasikan ya. Baik, Pak. Baik, yang pertama, kasus bullying antar siswa atau siswi. Penyebabnya itu watak dan merasa lebih kuat maupun senioritas. Penyelesaiannya, guru BK akan turun tangan memperbaiki watak dan karakter pelaku bullying. Baik, yang kedua, itu kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Penyebabnya, masalah pribadi yang dibawa ke sekolah tanpa alasan yang pasti. Penyelesaiannya, kepala sekolah akan turun tangan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan antara guru dan orang tua. Baik, yang ketiga, tawuran antar kelas, antar tingkatan maupun antar sekolah. Penyebabnya, adu cekcok antara sekolah dan juga masa labil. Penyelesaiannya, pemberian ilmu agama, perbaikan mental, dan juga kepala sekolah ikut turun tangan. Baik, yang terakhir, yaitu guru yang membeda-bedakan siswanya. Penyebabnya, watak guru kurangnya sifat toleransi. Untuk penyelesaiannya, yaitu pemahaman oleh orang ketiga terhadap pelaku. Dah, selesai? Nah, itu hasil dari proyek poster yang dibuat oleh kelompok 2, yaitu masalah kasus di lingkungan sekolah ya, yang ada di sekolah. Silakan kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2. Mengapa bullying merupakan bentuk pelanggaran HAM berupa diskriminasi? Baik, akan saya jawab. Karena bullying menunjukkan pembatasan pergaulan pada orang atau kelompok tertentu dan tindakan ini merendahkan orang tersebut. Bisa dipahami? Baik, bisa dipahami? Sudah ya, sudah jelas ya. Silakan. Sekian presentasi kami tutup dengan para masanti. Baik ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali di tempat.
untuk selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan presentasikan hasil proyek membuat posternya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya sebagai ketua kelompok yaitu Gusti Agung Suarsana dan rekan-rekan kelompok saya. Nama saya Teguh Artawan. Perkenalkan, nama saya Dayus Maria. Perkenalkan, nama saya Kadek Melina. Nah, di sini kami sudah membuat sebuah poster yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat. Adapun contohnya antara lain yang pertama itu tawuran antar RT, RW atau kampung. Nah, penyebab utamanya yaitu merupakan rasa balas dendam, musuh abadi atau diadu domba. Nah, itu merupakan hal yang sangat sering terjadi di masyarakat karena adanya kesalahpahaman. Nah, cara penyelesaiannya merupakan, nah di sekitar kita pasti sudah ada yang namanya aparat. Nah, jadi bisa kita melaporkan ke aparat kepolisian yang sudah ada di daerah-daerah tertentu. Yang kedua yaitu penghilangan kebebasan dalam pribadi. Ya, penghilangan kebebasan dalam beribadah. Penyebab utamanya yaitu kurangnya sifat toleransi dan cara penanganannya atau penyelesaiannya merupakan pelaku meminta maaf atau aparat kepolisian turun tangan. Yang ketiga, pencurian. Penyebab utamanya yaitu faktor ekonomi. Seperti yang kita tahu, ekonomi di sekarang itu, di kondisi sekarang sangat anjlok karena terkikis oleh pandemi COVID-19. Dan cara penyelesaiannya yaitu bertaubat, dimasukkan ke dalam sel penjara agar si pelaku itu merasa jerah dengan hukuman yang telah diberikan atau dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Yang keempat yaitu ada pemerkosaan. Penyebab utamanya yaitu merupakan nafsu atau birahi yang kurangnya iman yang tidak bisa dikendalikan atau tidak dimiliki oleh orang tersebut. Penyelesaiannya yaitu dengan cara dinikahi, penjara atau bertobat karena tersebut sudah hukumnya wajib dalam negara kita, negara hukum. Yang terakhir ada pembunuhan. Penyebab utamanya di sini karena adanya rasa balas dendam yang turun-temurun atau rasa kebencian terhadap satu individu atau terhadap kelompok lainnya. Penyelesaiannya yaitu dengan cara penjara, hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, di sini ada pun beberapa pertanyaan yang sudah kelompok kami jawab. Kami itu mendapatkan di lingkungan masyarakat contoh kasus pelanggaran HAM, yaitu kasus tawuran. Penyebabnya adalah rasa balas dendam dan lain-lain. Penyelesaian dengan cara melaporkan hal tersebut kepada aparat atau petugas berwajib. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah diberlakukan. Akan tetapi, kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Siapakah yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran HAM ini? Nah, yang bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran HAM ini adalah pemerintah. Yang kedua, apakah solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran HAM? Nah, solusinya itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas pertahanan negara dan aparat keamanan. Yang ketiga itu memberikan jaminan HAM dan peraturan perundang-undangan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kesimpulannya, siapa yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HAM, yaitu pemerintah, dan cara-caranya sudah ada di jawaban yang nomor 2 tersebut. Sudah ya, ini hasil
presentasi project ya yang dibuat oleh kelompok 3 ya. Silakan kelompok lain, ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara untuk menanggulangi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan masyarakat? Izin menjawab, di sini jawabannya adalah meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok dan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM kepada masyarakat. Bisa dipahami? Baik ya, silakan ditutup. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Baik ya, untuk yang terakhir adalah kelompok 4 ya, silakan presentasikan hasil projectnya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Made Juliani. Perkenalkan nama saya Komang Sintia Mudaryani Sari. Perkenalkan nama saya Desa Juliani. Perkenalkan nama saya Teguh Hadi Mahendra. Perkenalkan nama saya Ida Gedut Oka Permadi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster dan tugas yang telah diberikan kepada kami. Ini poster dari kelompok 4. Pelanggaran HAM di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kasusnya yaitu pereksekusi, bullying, main hakim sendiri, dilanggar kebebasan berpendapat, keadilan di hadapan hukum, kasus pembunuhan dan terorisme. Adapun penyebab pelanggaran HAM seperti sikap egois, tidak kesadaran HAM, tingkat kesadaran HAM yang rendah, kondisi psikologis pelanggaran HAM, tingginya perilaku intoleransi, rasa ingin balas dendam, kurangnya rasa empati, penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang tidak berjalan, struktur politik dan sosial, masalah ekonomi, kurangnya sosialisasi HAM, penyalahgunaan teknologi. Dari penyebab pelanggaran HAM tersebut, ada juga upaya yang dilakukan untuk pencegahan HAM tersebut, seperti mematuhi hukuman yang berlaku di Indonesia, aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala desa, kepala daerah, mengikuti kegiatan sosialisasi dan seminar-seminar yang terkait dengan penegakan HAM, aktif dalam penilaian dan monitoring kinerja pemerintah, tidak menyebarkan berita yang hoax. Nah, itu saja yang ada dalam poster yang kami buat. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tersebut. Upaya-upaya Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM telah diberlakukan, akan tetapi kasus pelanggaran HAM masih banyak terjadi. Siapakah yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Yaitu pemerintah. 2. Apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM? Penegakan demokrasi dan supremasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulan, berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulannya. Dapat kalian menyimpulkan tentang siapa dan bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM. Menurut kami, pemerintah memiliki peranan penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM
Dan adapun solusi dari kami seperti penegakan demokrasi dan supremasi hukum, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada tanya jawab, dipersilakan. Silakan kelompok yang ingin bertanya, kelompok lain. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan contoh upaya pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia, meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok dan golongan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Dengan begitu, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Bisa dipahami? Bisa ya. Baik ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mau disengaja maupun tidak disengaja, tolong dimaklumi. Terima kasih. Baik ya, kasih aplaus dulu ya dari kelompok 4, yaitu kelompok terakhir ya. Baik ya anak-anak, terima kasih atas semua hasil presentasi poster yang dibuat, sangat bagus ya. Baiklah, setelah pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya, apa pembelajaran yang bisa anak-anak dapatkan hari ini? Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yaitu pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bentuk pelanggaran HAM ada dua, yakni diskriminasi dan penyiksaan. Kemudian sifat pelanggaran HAM ada dua, yakni pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat terdiri atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan pelanggaran HAM ringan seperti pencemaran lingkungan, kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan. Kemudian faktor penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, bersifat internal yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Dan sifat eksternalnya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum atau pemerintah, penyalahgunaan teknologi, dan kejahatan sosial ekonomi. Kemudian contoh kasus pada pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus Marsinas, Munir, Petrus, Tanjung Priok, Semanggi 1 dan 2, Dong Aceh, Poso, Sampin Timur, Mbak Priok, Talang Sari, Rawageting, dan sebagainya. Udah ya? Kemudian yang Udah ya, bagus sekali ya jawabannya ya, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Udah ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, kita akan melakukan evaluasi atau post test ya, di mana ini adalah untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari hari ini
Ya, silakan anak-anak buka kuisisnya ya. Kita menggunakan kuisis ya untuk post test hari ini. Silakan anak-anak buka kuisisnya terlebih dahulu. Udah semua buka kuisis? Udah ya. Kita join dengan kode ya, tinggal masukkan kode. Ya, masukkan kode ini ya, silakan anak-anak. Kita lakukan evaluasi dengan kuisis ya, dengan memasukkan kode tersebut. Silakan semuanya join dengan kode ya, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini. Udah semua? Udah ya, kita mulai ya. Silakan persiapan untuk menjawab ya. Sudah semua selesai menjawab? Sudah? Baik ya, dari hasil yang Bapak lihat ya, ada peningkatan ya. Peningkatan dari hasil pretest tadi pagi ya. Ya, itu peringkat utama kelihatan ya, 1, 2, 3 ya. Kasih aplaus dulu ya. Baik ya, hasilnya sangat bagus ya. Semua di atas KKM ya nilainya ya. Kasih aplaus dulu untuk kita semua ya.
Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri ya, ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan, ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan materi hari ini? Ya, silakan. Baik, materi yang sudah dipelajari hari ini yaitu pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dah, itu ya, baik ya. Terima kasih ya atas kesimpulan yang disampaikan ya. Kemudian ya, sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, Bapak akan mengadakan refleksi ya. Di sini menggunakan emot ya, emoji ya. Bapak akan menanyakan gimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini ya. Silakan pilih salah satu emoji yang sudah Bapak share di grup WA ya. Silakan dipilih. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami. Kemudian yang ketiga, apa aksi nyata yang akan dilakukan setelah pembelajaran yang kalian lakukan hari ini? Sudah? Sudah, silakan yang mau menyampaikan refleksi ya, hasil refleksi hari ini ya, bagaimana perasaannya hari ini, silakan maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Ada yang mau? Silakan. Ya, silakan ke depan. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksinya, yaitu bagaimana perasaan kalian selama belajar. Silakan bisa. Yaitu perasaan saya sangat merasa senang karena saya dapat banyak pengetahuan ya, sehingga saya dapat memperbaiki lagi sikap saya yang kurang baik untuk kedepannya. Kemudian, apa pengetahuan baru dan manfaat yang telah kalian pahami? Jadi pengetahuan baru yang saya dapat yaitu saya dapat mengetahui berbagai macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbangsa serta bernegara. Kemudian manfaat yang saya dapatkan yaitu saya dapat memperbaiki lagi perilaku saya, dan juga saya dapat mengetahui bahwa ada berbagai macam tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, sehingga saya tidak melakukan perilaku tersebut. Kemudian aksi nyata apa yang akan saya lakukan setelah pelajaran ini selesai? Yaitu aksi nyata yang saya lakukan yaitu saya tidak akan menghentikan terjadinya kegiatan bullying, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Saat saya menemukan terjadinya adanya kasus bullying, karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup untuk barang santi. Oh, santi. Baik ya, kasih aplaus dulu ya. Bagus sekali ya jawabannya. Ada yang lain lagi mau menampilkan refleksinya? Cukup ya?
Sudah cukup ya? Baik ya, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, kita melakukan ice breaking dulu lagi sekali ya, sebelum kita menutup pembelajaran ya. Kita semua berdiri ya. Ice breaking kita adalah ya, ice breaking kita adalah dengan bermain kata Pancasila ya. Bapak menyebutkan Pancasila, di mana tangan Bapak menunjuk, berarti di sana mulai bilang, Bapak bilang Pancasila, kemudian yang tunjuk bilang satu ya, kemudian yang Bapak tunjuk kedua adalah ketuhanan ya. Bermain Pancasila dengan menyebutkan hanya satu kata ya. Bisa dimulai? Bisa ya. Baik ya, kita mulai ya. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan Yang adil. dan 3. Persatuan. Indonesia. 4. Kerakyatan. yang dipimpin Hikmat. Kebijaksanaan. Permusyawaratan. Baik ya, terima kasih ya, masih konsentrasi semua sampai di akhir pembelajaran hari ini. Ya, silakan duduk kembali ya. Baik ya, terima kasih anak-anak sudah dengan semangat melakukan ice breaking ya. Berarti kalian sampai pembelajaran terakhir masih konsentrasi ya, mengikuti pembelajaran Bapak ya. Baik ya, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Silakan anak-anak nanti dipelajari materinya ya. Kemudian ya, tetap jaga kesehatan ya, karena situasi seperti sekarang ini adalah situasinya hujan ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan agar pertemuan minggu depan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Baik ya, kita sebagai umat beragama ya, tadi sudah diawali dengan doa. Maka untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa juga ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aturang Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik, terima kasih ya.